Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nasrullah, SEI, ME, dan teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis sensitivitas dan switching value. Adapun anggota dari kelompok 11, saya Yulianita Rezani sebagai pemateri pertama, Indah Hidayatul Ulma sebagai pemateri kedua, dan Duratul Mila sebagai pemateri terakhir. Saya Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian analisis sensitivitas dan switching value. Menurut Kittinger tahun 1986 mendefinisikan bahwa analisis sensitivitas adalah suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produk dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang akan terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Jadi, analisis sensitivitas itu dapat digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian yang memerlukan pengawasan yang lebih menguntungkan perekonomian dan membantu menentukan variabel input atau output yang sangat berpengaruh dalam proyek sehingga dapat menentukan hasil usaha dan juga dapat membantu mengarahkan perhatian orang pada input atau output yang penting untuk memperbaiki perkiraan dan memperkecil bidang ketidakpastian. Analisis sensitivitas ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang. Nah, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi, di mana analisis sensitivitas ini akan memperhitungkan hal-hal yang akan menghambat atau peluang yang akan diperoleh dari investasi yang akan dijalankan. Karena analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis, perhitungan umumnya itu didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Adapun alasan dilakukannya sebuah analisis sensitivitas yang tidak lain tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, biaya produksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penurunan produktivitas, dan yang ketiga yaitu mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Nah, setelah melakukan analisis sensitivitas, maka kita dapat mengetahui seberapa jauh dampak perubahan tersebut terhadap kelayakan proyek kita dan pada tingkat mana proyek masih layak untuk dilaksanakan. Sebagai contoh soal analisis sensitivitas yaitu sebuah penggilingan mempunyai arus kas seperti terlihat pada tabel yang sudah ada di slide PPT. Nah, pada tabel tersebut juga sudah dilakukan penyelesaian dengan menghitung nilai NPV atau Net Present Value, kemudian juga IRR atau Internal Rate of Return, dan juga BC atau Benefit Cost Ratio. Kemudian dilakukan analisis pada tingkat diskon faktor 15% per tahun. Nah, bisa dilihat dari tabel pada slide PPT. Kemudian dari hasil analisis kita bisa menghitung NPV pada tingkat diskon rate 15% per tahun itu telah terhitung dengan jumlah 5.915 dalam ribuan rupiah. Kemudian kita hitung net benefit cost rasionya
itu dengan cara menjumlahkan NPV dari tahun pertama sampai tahun ke-8 dibagi dengan benefit cost ratio tahun ke-8 yaitu 5.000. Kemudian ketemu hasil 2.183 dalam ribuan rupiah. Kemudian setelah itu kita bisa melihat nilai IRR yaitu dengan cara melihat jumlah NPV pada diskon rate 30% yaitu sebesar 1.365.000 dikalikan dengan diskon rate 50 dikurangi 30 dibagi dengan diskon rate 30 ditambah dengan jumlah diskon rate 30% dikurangi dengan jumlah diskon rate 50%, yaitu ketemu hasilnya 40,24%. Setelah pelaksanaan, maka terdapat perubahan dalam biaya operasi yang besarnya diskon rate 30% dari perhitungan biaya semula. Setelah dilakukan analisis sensitivitas, maka hasil dari analisis disajikan pada tabel berikut yang sudah tertera dalam slide PPT. Nah, itu merupakan tabel setelah terjadi perubahan biaya. Kemudian kita bisa mengetahui hasil dari analisis, yaitu net benefit cost ratio sebesar 2.183 dan juga nilai IRR sebesar 29,59%. Nah, jadi dapat disimpulkan setelah dilakukan analisis sensitivitas ternyata ada perubahan hasil yaitu sebesar 29,59%. Analisis switching value. Menurut Kissinger tahun 2008, suatu variasi pada analisis sensitivitas adalah nilai pengganti atau switching value. Nah, switching value ini merupakan kegiatan analisis yang mencoba melihat seberapa besar perubahan maksimum yang dapat mempengaruhi kelayakan suatu usaha. Analisis switching value ini merupakan perhitungan untuk mengukur perubahan maksimum dari perubahan suatu komponen inflow, yaitu penurunan harga output atau penurunan produksi, atau perubahan komponen outflow, yaitu peningkatan harga input atau peningkatan biaya produksi yang masih dapat ditoleransi atau diperbolehkan agar bisnis masih tetap layak. Nah, oleh karena itu, perubahan ini tidak boleh melebihi dari nilai tersebut. Jika melebihi dari nilai tersebut, maka bisnis ini menjadi tidak layak untuk dilaksanakan atau dijalankan. Nah, perhitungan ini mengacu pada berapa besar perubahan yang terjadi sampai dengan NPV sama dengan 0. Perbedaan mendasar analisis sensitivitas dengan analisis switching value, yaitu terletak pada jika analisis sensitivitas besarnya perubahan itu sudah diketahui secara empirik. Contohnya, kenaikan bahan baku 4. Nah, itu kan sudah diketahui. Untuk kemudian selanjutnya itu dihitung dampaknya terhadap hasil kelayakan. Sedangkan pada switching value ini justru perubahan tersebut yang akan dicari. Contohnya, berapa perubahan maksimum dari kenaikan harga bahan baku yang masih dapat ditoleransi agar bisnis masih tetap layak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harga bahan baku tidak boleh naik melebihi pengganti tersebut. Jika melebihi nilai pengganti, maka bisnis dilakukan dengan menghitung secara coba-coba perubahan maksimum yang boleh terjadi akibat perubahan di dalam komponen inflow atau outflow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan harga output dan perubahan produksi, di mana perubahan tersebut ini akan dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh atau dampak yang akan terjadi akibat adanya keadaan yang berubah-ubah.
Nah, dari perubahan tersebut nantinya akan mempengaruhi kelayakan bisnis atau proyek. Nah, perubahan dari masalah perubahan harga output, perubahan produksi, dan perubahan harga input ini juga akan mempengaruhi komponen cash flow atau inflow dan outflow, dan juga pada akhirnya akan mempengaruhi kriteria kelayakan investasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perubahan harga output. Nah, harga produk selalu berubah-ubah, terutama ini dapat disebabkan karena penawaran yang bertambah akibat adanya bisnis baru. Nah, jika ketersediaan produk itu melimpah, namun permintaannya itu tetap, maka harga jual produk itu juga akan menurun. Nah, misalnya kita melakukan analisis sensitivitas kelayakan bisnis pada usaha pengolahan kerupuk ikan pipih. Nah, di sini terjadi penurunan pada harga jual atau harga output sebesar 10%, 15%, dan 20%. Nah, tabel yang sudah tertera di PPT itu adalah tabel yang sudah tersedia dan telah dihitung IRR, net BC, dan NPV-nya. Maka akan terlihat bahwa pada penurunan harga output atau harga jual sebesar 10%, 15%, 20% juga akan mempengaruhi hasil dari kriteria investasi NPV, IRR, dan net BC-nya. Nah, semakin besar penurunan harga outputnya, maka kriteria investasi tersebut juga akan makin mengecil hasilnya. Nah, dari tabel tersebut, analisis sensitivitasnya yakni menghasilkan nilai NPV semuanya positif dan IRR-nya juga lebih besar dari suku bunga yang telah ditetapkan, dan hasil net B atau C-nya juga lebih besar dari 1. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa walaupun usaha tersebut terjadi penurunan harga output 10%, 15%, 20%, usaha tersebut ini masih layak untuk dijalankan karena masih memenuhi kriteria kelayakan investasi. Nah, kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa bisnis pengolahan kerupuk ikan pipih ini sensitif terhadap perubahan harga output atau harga jual. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perubahan produksi. Nah, produksi ini juga sangat mempengaruhi terhadap tingkat penerimaan suatu usaha. Nah, semakin besar tingkat produksi, maka total penerimaan juga akan makin besar. Namun, jika produksi menurun, tingkat penerimaan perusahaan juga akan turun. Misalnya, kita akan melakukan analisis sensitivitas pada usaha pertanian, pada bisnis budidaya lidah buaya. Nah, pada bisnis ini terjadi penurunan produksi lidah buaya sebesar 30% karena adanya perubahan iklim dan cuaca. Nah, tabel yang sudah tertera di PPT itu ada 2 tabel. Yang pertama itu ada tabel saat kondisi normal, dan yang tabel kedua itu saat terjadi kondisi perubahan. Maka akan berbeda. Nah, berdasarkan pada tabel 1 dan 2 nantinya akan diperoleh nilai NPV, nilai net B atau C ratio, dan nilai IRR-nya. Nah, perhitungan NPV, net B, C, dan IRR ini didapat dari tabel 1 dan 2. Nah, nantinya dari perhitungan tersebut akan dilakukan analisis. Maka pada saat terjadi kondisi normal, kondisi belum ada perubahan, maka bisnis atau budidaya ini layak untuk dijalankan karena telah memenuhi kriteria investasi.
kelayakan investasi. Namun, pada saat terjadi penurunan harga produksi sebesar 30%, usaha budidaya lidah buaya tersebut ini masih layak untuk dijalankan, walaupun terdapat penurunan perolehan manfaat bersih atau perolehan penerimaan yang signifikan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bisnis budidaya lidah buaya ini sensitif terhadap perubahan produksi, yakni penurunan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Drotul Mila sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang perubahan harga input. Nah, untuk perubahan harga input ini biasanya terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya konstruksi. Misalnya pada saat pelaksanaan ada kenaikan pada harga peralatan atau harga bahan bangunan. Di sini saya mengambil contoh studi kasus analisis sensitivitas kelayakan bisnis budidaya lidah buaya, yaitu terjadi kenaikan harga input sebesar dari pupuk kimia sebesar 40% karena kenaikan tarif impor bahan baku terhadap pupuk kimia. Kemudian di sini juga ada tabel. Nah, dapat disimpulkan untuk perbandingan NPV-nya menggunakan I sama dengan 17%, yakni pada tabel keempat hasil perhitungan pada kondisi normal yakni sebesar 71,216.000. Sedangkan pada tabel kelima hasil perhitungan kenaikan pupuk kimianya sebesar 40% atau sama dengan 64,200.000. Sedangkan pada perbandingan net BC-nya rasionya menggunakan 17% juga, yakni pada tabel 1 hasil perhitungan pada kondisi normal yakni sebesar 2,12. Sedangkan pada tabel kedua hasil perhitungan kenaikan pupuk kimia sebesar 40% sama dengan 1,99. Kemudian pada perbandingan IRR-nya untuk tabel 1 hasil perhitungan pada kondisi normal yakni sebesar 53,5%. Sedangkan pada tabel kedua yakni sebesar 52%. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan contoh di atas menyatakan bahwa pada kondisi normal nilai bisnis budidaya ini tidak layak untuk dijalankan karena telah memenuhi kriteria kelayakan investasi. Kemudian yang kedua, pada saat terjadi kondisi meningkatnya harga input menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan pada bisnis lidah buaya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bisnis budidaya ini tidak sensitif terhadap perubahan peningkatan harga produk kimia. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga input merupakan harga yang berlaku terhadap input produksi pada saat penelitian berlangsung. Biasanya meliputi nilai barang modal, harga bersih, harga pakan, harga obat-obatan, dan juga upah harian tenaga kerja atau HOK setempat. Harga input juga menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan biaya, sehingga kita juga perlu melihat pengaruhnya terhadap kelayakan suatu kegiatan investasi atau proyek. Untuk keterlambatannya, pelaksanaan kegiatan investasi atau proyek juga akan mempengaruhi pada hasil analisis finansial, sehingga kita juga perlu melihat apa yang terjadi jika suatu hal kegiatan investasi atau proyek harus ditunda pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.